Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Kuliah Santuy. Dalam video ini saya akan membahas tentang pedagogi olahraga. Selamat menyimak dan menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, Sak. Anu nek guru di guruku. Ikan sapu. Jadi langsung anu foto aja. Video call. Suaramu krungu, Mas. Oke. Ini saya share screen lagi deh. Baik, sebelum masuk ke konsep pedagogi olahraga, saya ingin bertanya dulu kepada siapa ya? Saya ingin bertanyanya. Tarisa deh, Tarisa. Dalam buku. Iya. Pendidikan itu apa, Tarisa? Pendidikan itu sebuah pembelajaran yang wajib bagi kalau yang formal kan dibagi formal sama informal tuh, Bu. Ya. Kalau yang formal itu SD, SMP sama SMA yang 12 tahun pembelajaran itu. Terus kalau yang informal itu kayak kursus-kursus gitu. Jadi pendidikan itu sebuah pembelajaran bagi murid dan dibagi menjadi 3, formal, informal, sama satu lagi lupa Bu, ada 3 kemarin Bu saya nulis. Ada 3. Ya. Terus saya ke siapa ya ini ya? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Iya, Bu. Iya, pendidik itu apa, Muhammad Rizal? Pendidik adalah kebutuhan pokok setiap individu. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan, pemerintah mewajibkan pendidik setidaknya selama 9 tahun dan disarankan lebih dari itu. Sekilas kita bisa membedakan bagaimana cara bersikap dan cara berpikir antara mereka yang berpendidikan dan yang tidak tuntas dari segi pendidikannya. Pada kali ini pendidik sangat dibutuhkan. Iya. Pendidik itu siapa kira-kira? Contohnya Kayak guru gitu. Ya, guru, dosen, ya. Ya, dosen. Oke. Karena waktunya ini sangat-sangat terbatas, baik saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pedagogi olahraga ya. Dalam pokok bahasan ini, saya ingin membahas terkait dengan definisi pedagogi olahraga. Jadi sebelum saudara mempelajari lebih jauh lagi tentang apa itu pedagogi, apa itu pedagogi olahraga gitu, jadi harus paham dulu apa arti definisi dari pedagogi olahraga. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogi olahraga. Di dalam kompetensi pedagogi olahraga itu ada beberapa komponen yang memang harus dimiliki ya di dalam kompetensi-kompetensi ya, dari pedagogi olahraga. Kemudian yang ketiga, pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga kita tahu bahwa sebenarnya esensi dari pedagogi olahraga itu sendiri itu terkait dengan falsafah dari pedagogi ya. Membahas terkait dengan itu, pedagogi ini
pembahasannya itu sangat-sangat luas sekali. Tapi ini saya mengerucutkan ya, sehingga nanti di dalam pokok bahasan pendidikan olahraga ya, karena memang konsep dari awalnya, karena pedagogi olahraga ini mengarahkan ke pembelajaran di sekolah ya, di mata kuliah pedagogi olahraga. Sedikit banyak saudara nanti tahu tentang pembelajaran di sekolah tentang pendidikan olahraga seperti itu. Kemudian saya ke slide selanjutnya tentang pengertian atau definisi dari pedagogi olahraga. Baik, definisi dari pedagogi itu berasal dari Yunani, zaman Yunani kuno, ya tahun sekitar 300 sampai 500-an sebelum Masehi begitu ya. Jadi dari kata paidos. Paidos itu adalah anak laki-laki. Agugos atau agu itu mengantar atau membimbing ya. Jadi paedagogos kalau digabungkan yaitu seorang pelayan atau bujang ya pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak dari dan ke sekolah. Nah, itu artinya paedagogos. Jadi seorang pelayan pada zaman dahulu, ya, seorang pembantu. Tentunya kalau bujang itu kan laki-laki, jadi seorang pelayan laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak dari dan ke sekolah seperti itu, sehingga diserahkan ke seorang pelayannya, khususnya laki-laki. Nggak tahu kenapa laki-laki. Nah, kalau pedagog ini ada istilah lagi nih. Pedagog ini berasal dari bahasa Belanda ya, itu artinya pendidik atau ahli didik. Kemudian dari Prof. Dr. J. Hookfield dalam Lilis Nurtati tahun 2020 ya, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah, membimbing anak ke arah tujuan tertentu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik itu adalah ilmu pendidikan anak. Ya. Terus ada lagi tuh namanya andragogi. Saudaranya pedagogi. Kalau pedagogi itu adalah ilmu mendidik anak. Kalau andragogi itu adalah ilmu yang mendidik orang dewasa. Kalau ini dikatakan anak, ya, dalam perkembangan peserta didik itu dikatakan anak itu anak kecil, anak besar, ya, itu. Kemudian ada masa-masa sekolah, bisa jadi dikatakan seperti itu, ya. Kemudian Langeveld tahun 1980 itu membedakan istilah antara pedagogik sama pedagogi. Bedanya sama ada tekanan sedikit sih. Pedagogik sama pedagogi. Kalau pedagogik itu ilmu ya, ilmunya secara teoritis. Kalau pedagogi itu secara prakteknya yang direalisasikan dalam keseharian sehari-hari. Ilmunya ya, kalau pedagogi itu secara teoritis yang menelaah ya, cara membimbing anak, cara mendidik anak ya. Kemudian kalau pedagogi itu realitasnya ya, prakteknya di lapangan seperti itu. Nah, ada lagi ini artinya yang lain dari pedagogi, yaitu seni atau ilmu untuk menjadi seorang guru. Nah, dan merujuk pada strategi pengajaran atau corak gaya style mengajar. Jadi pedagogi itu ada istilah lain, seni atau ilmu untuk menjadi seorang guru. Pedagogi, menurut Paulo Freire,
Ini merujuk pada metode mengajar orang dewasa sebagai critical pedagogy. Dalam strategi mengajar, keyakinan-keyakinan, filsafat pengajaran dari guru sendiri berinteraksi dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman siswa, situasi personal, lingkungan, dengan tujuan-tujuan belajar yang ditetapkan siswa dan guru. Dalam pengertiannya Paulo Freire, ini jadi ada interaksi antara guru dan murid, ya, dan di dalamnya terdapat interaksi dengan latar belakang atau pengetahuan, pengalaman, lingkungan, ya, dengan tujuan belajar yang ditetapkan oleh guru dan siswa. Di sini ada interaksi, seperti itu. Kemudian, pedagogi adalah education atau pendidikan. Istilah bahasa Inggris saat ini di belahan dunia menggunakan bahasa Inggris yang merujuk pada konteks keseluruhan dari instruction, learning, dan operasi-operasi aktual yang terlibat di dalamnya. Iya, saya setuju kalau pedagogi itu adalah ya ilmu tentang mendidik, ya, ilmu tentang mendidik anak. Kalau misalkan kita gabungkan pedagogi olahraga, kemarin kan saudara sudah merumuskan tentang arti pedagogi olahraga. Banyak sekali ya yang mengartikan tentang pedagogi olahraga, tapi kalau di dalam ilmu keolahragaan, ya, dalam konteks kurikulum yang sudah ada di Unikma, gitu. Jadi saya merumuskan dari makna dari pedagogi olahraga. Yang nantinya pedagogi olahraga ini saya akan juruskan menjadi pendidikan di olahraga. Pendidikan olahraga itu banyak, ada PE, ya, physical education dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi pedagogi olahraga di sini saya menyimpulkan pedagogi olahraga adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran untuk peserta didik. Peserta didik itu banyak, tidak ada yang murid ya. Kalau misalkan untuk menjadi pelatih ya, itu peserta didik, punya peserta didik juga, tidak hanya di sekolahan, peserta didik. Dengan segenap daya dan upaya untuk mencapai tujuan secara holistik. Holistik itu menyeluruh, ya, yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan mental serta emosionalnya. Jadi peserta didik bisa dikatakan sebagai atlet, bisa dikatakan sebagai murid, bisa dikatakan sebagai siswa, bisa dikatakan sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian, kita masuk pada kompetensi pedagogik. Saya ambil pengertian dari SNP, Standar Nasional Pendidikan tahun 2006, dari pasal 28 ayat 3. Begitu. Kompetensi pedagogik di sini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Mengelola suatu pembelajaran, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Baik, kita akan jabarkan satu persatu. Apa sih sebenarnya maknanya, gitu ya. Kompetensi pedagogik dari SNP tahun 2006. 1. Ya, kemampuan mengelola suatu pembelajaran. Suatu pembelajaran. Kalau pembelajaran, saudara tahu kan, itu ada poin-poin yang harus digarisbawahi. Di antaranya yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, kemudian pengendalian atau evaluasi. Begitu. Harus menguasai itu kemampuan-kemampuan seperti itu. Tahap perencanaan, ya. Tahap perencanaan di sini seperti kalau misalkan kalau saudara menjadi pendidik, contohnya seorang guru, ya, dalam lingkungan sekolah, begitu. Tahap perencanaannya itu sebelum mengajar, saudara harus membuat RPP, harus membuat silabus. Apa itu silabus? Apa itu RPP? Ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran, baik itu dalam per semester maupun per tatap muka.
Itu namanya perencanaan. Jadi seorang guru itu kalau mau mengajar, seorang pendidik kalau mau mengajar, itu tidak sembarangan, harus dipikirkan. Nah, apa materinya, bagaimana cara saya menyampaikannya, menggunakan media apa, gitu. Kemudian menggunakan metode atau strategi apa supaya peserta didik saya paham, seperti itu. Kemudian namanya ya tahap-tahap seperti itu. Nanti materinya apa aja, untuk kelas berapa. Dan itu tidak sama, harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, begitu ya. Materi kelas 1 SD beda sama materi kelas 6 SD, beda juga sama SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi harus paham terkait perencanaan seperti itu. Kemudian kalau misalkan pelaksanaan, di tahap pelaksanaan, nah saya ini tahap pelaksanaan, langkah-langkah yang saya tempuh, strategi-strategi yang saya tempuh untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan apa yang saya inginkan dalam tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Nah, itu menggunakan metode seperti apa, menggunakan gaya mengajar yang bagaimana, ya kan? Nah, jadi harus paham. Terus evaluasi. Di dalam evaluasi, di dalam evaluasi itu pasti terdapat penilaian. Penilaiannya berupa angka, kemudian berupa angka atau berupa suatu kesimpulan. Kemudian kita evaluasi, itu termasuk di dalam kategori yang mana, begitu. Di dalam hasil dari evaluasi, ini kok nilainya kok jelek semua ya. Nah, dievaluasi itu siapa yang salah ini, ataukah gurunya yang cara penyampaiannya tidak sesuai atau kurang dipahami oleh siswa, ataukah apa yang saya sampaikan itu sama sekali tidak dipahami oleh siswa, ataukah soalnya sangat-sangat sulit sehingga siswa tidak bisa mengerjakan, atau dari sisi siswanya ini yang tidak belajar. Nah, ini kita evaluasi. Jadi kemampuan mengelola pembelajaran itu ada tahapan, dan ini masih di breakdown lagi, ini jadi banyak sekali dalam tahap-tahap seperti ini ya. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Iya, sebagai pendidik kita harus membimbing peserta didik, membimbing siswa, membimbing mahasiswa untuk mengetahui potensi yang dimiliki siswa tersebut, seperti itu. Nah, saudara harus pahami tentang kompetensi pedagogik. Kemudian di sini, kalau saudara ingin menjadi guru kelak, karena memang di ilmu keolahragaan Universitas PGRI Madiun itu kita bukan diarahkan untuk menjadi guru ya, outputnya ya, profilnya bukan untuk menjadi guru, tapi untuk menjadi wirausaha gitu ya, untuk menjadi entrepreneur begitu dalam bidang olahraga. Tapi Bu, bagaimana kalau seandainya saya ingin menjadi guru? Saudara nanti bisa mengambil kelas PPG, daftar lagi tuh seperti itu. Nah, setelah lulus PPG, saudara bisa menjadi guru. Begitu. Setelah lulus dari Unipma, sekolah lagi PPG, baru bisa menjadi guru penjas, seperti itu ya. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru penjas, begitu ya. Ya, yang pertama, saudara harus menempuh jenjang pendidikan dari perguruan tinggi, strata 1, itu kalau misalkan menjadi guru penjas. Ya, kalau saudara ingin menjadi dosen, itu harus menempuh jenjang pendidikan strata 2 atau S2, minimal seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, saudara harus memiliki kompetensi ini. Yang pertama kompetensi pedagogi, kemudian ada kompetensi kepribadian, ada profesional dan sosial. Apa itu kompetensi pedagogi? Nah, yang di awal tadi sudah saya sampaikan, kemampuan untuk mengelola pembelajaran ya, peserta didik dalam perencanaan, di dalam
pelaksanaan, evaluasi dan lain sebagainya, itu penguasaan seperti itu saudara harus pahami. Kemudian kepribadian, ya. Kalau kepribadian untuk menjadi seorang guru itu saudara harus memiliki kepribadian yang dewasa, yang mantap, yang stabil, yang berwibawa, ya, karena saudara menjadi guru. Namanya guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, jadi harus punya atau memiliki sifat yang berakhlak mulia seperti itu. Itu adalah kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru. Profesional, dia menguasai ini. Pengetahuannya luas dan mendalam sehingga bisa mengantarkan anak pada tujuan kompetensi yang memang harus dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian dari kompetensi sosial, saudara harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan murid atau siswa atau mahasiswa, ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan. Siapa di sini pimpinan? Kalau misalkan saudara nanti menjadi guru, pimpinan di sini adalah kepala sekolah. Ya, seperti itu. Itu pimpinan-pimpinan yang lainnya. Kemudian harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan seluruh warga yang ada di sekolah dan lingkungan masyarakat yang ada di luar sekolah. Itu. Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikasi pendidik. Itu sangat-sangat wajib kalau misalkan saudara menjadi guru. Karena apa? Kalau saudara sudah memiliki sertifikasi pendidik, berarti kompetensi saudara itu sudah tidak diragukan lagi untuk menjadi seorang guru. Nah, itu syaratnya. Ya. Itu sedikit wawasan terkait dengan guru itu seperti apa. Nah, stylenya guru penjas. Iya. Ya, coba lihat gambar di samping gitu ya. Kan harus punya wibawa untuk galak sedek ngono ya. Iya. Jadi kalau stylenya laki-laki, kalau perempuan ya beda lagi. Sayangnya tidak saya tampilkan untuk stylenya guru perempuan ya. Bajunya itu pakai celana panjang, training, baju polosan bermerek, ya saya pernah ya. Kalau nggak bermerek kayaknya nggak gimana gitu rasanya, nggak pede gitu. Terus baju dimasukkan, itu wajib itu, baju dimasukkan, ya pakai training, sepatunya, ada memegang kunci gudang, selain bapak penjaga sekolah gitu ya, seakan-akan dia yang punya gitu. Ya nggak apa-apa nih ganti nih, gitu ya. Kalau ada ya nanti beli lagi ya, gitu. Jadi tapi tanggung jawabnya besar nih sebagai guru olahraga ini ya. Wah keren ini, pakai jam tangan, nah pakai peluit, seperti itu. Itu stylenya guru olahraga ya. Jangan sampai ini ya, kalau misalkan kita ngajar atau apa itu kalau di lapangan pakai kolor ya. Tahu kolor? Ya celana pendek gitu ya. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ini pengertian, sudah masuk ke pendidikan ya. Menurut F.H. Phoenix, education is the process whereby person intentionally guide the development of person. Di education, pendidikan adalah sebuah proses di mana seseorang yang membimbing pengetahuan dari seorang itu ya. Kemudian dari Prof. S. Brojonegoro, mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Ada lagi tuh dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
kalau sebagai orang tua, semua orang tua pasti punya cita-cita supaya anaknya disekolahkan, supaya meraih cita-cita. Cita-citanya apa? Dia lulus dengan nilai baik, kemudian dia mendapatkan kerjaan yang bagus. Istilahnya kalau orang tua itu tak sekolah aja sing dhuwur ben dadi wong gitu ya. Intinya gitu kalau diajar Dewantara gitu ya. Nah, ini saya ambil dari TAP MPR nomor 5 MPR tahun 1973 lama sekali. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Kemudian dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu menurut pendidikan dari Sisdiknas ya. Kita tinjau bahwa kita lihat dari aspek ya, kita tinjau dari pengertian, memaknakan pendidikan dari makna luas dan makna sempit. Pengertian kita lihat dari makna luasnya, pendidikan itu adalah perjalanan hidup, jadi perjalanan hidup orang ya. Makna sempit, pendidikan berarti sekolah, harus sekolah, anak-anak harus sekolah, pendidik di sana akan dididik gitu ya. Pengajaran di lingkungan formal seperti itu. Perjalanan hidup yang mengajarkan adalah pengalaman misalnya dari perjalanan hidup, karena perjalanan hidup seseorang itu kita tahu bahwasanya dari dia lahir ya kan, kemudian dia beranjak ke anak-anak, dia harus belajar untuk berjalan, itu merupakan sebuah proses ya. Kemudian dia belajar bicara, itu juga proses. Yang ngajari siapa? Ya, kedua orang tua kan, orang yang lebih dewasa. Bisa dikatakan kalau kita bergaul dengan orang yang lebih dewasa, itu bisa diartikan pendidikan juga. Nah, itu ada pengertian dari siapa ya? Saya lupa. Saya pernah membaca itu. Kalau kita bergaul dengan orang dewasa, itu dikatakan pendidikan juga. Masa pendidikan, kalau makna luas, long life education. Jadi belajar sepanjang hidup. Ya. Siapa yang belajar? Pengalaman hidup yang mempelajari. Kalau mana sempit, karena pada usia-usia tertentu, pada jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Kalau di Indonesia, jenjang pendidikannya kan wajibnya berapa tahun? 12 tahun ya. Kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9. Tambah SMA 3 tahun, 12 tahun. Wajib itu. Kemudian, lingkungan pendidikan, semua lingkungan, kalau makna luasnya, ya tidak. Kalau makna sempitnya di sekolah, karena pendidikan itu tidak hanya kita dapatkan dari sekolah saja ya. Di dalam lingkungan keluarga, kita juga ada pendidikan di situ. Bagaimana kita menghormati orang tua, itu juga cara kita berbicara, unggah-ungguh dan lain sebagainya, karakter, nah itu kita dapatkan dari rumah ya. Kemudian di lingkungan, kalau lingkungan saudara itu bagus, itu pendidikannya juga bagus. Contoh seperti ini, di lingkungan masyarakat, tonggone senengane minum-minuman keras, tonggone senengane dodolan togel dan lain sebagainya, pasti juga akan mau
nggak mau sedikit banyak juga akan terpengaruh tentang itu gitu. Jadi lingkungan juga tuh sangat-sangat, lingkungan masyarakat di tempat tinggal sangat-sangat berpengaruh terhadap pendidikan, baik buruknya gitu. Pasti sedikit banyak kita akan terpengaruh gitu. Untuk pendidikan, makna luasnya, pengalaman hidup baik terencana dan tidak terencana. Kalau makna sempitnya, orientasi kepada kegiatan guru yang struktur, formal, terbatas. Kalau tujuan pendidikan makna luasnya adalah tujuan hidup. Tujuan hidup itu kita apa sih sebenarnya gitu ya. Makna sempitnya adalah terbatas pada pengembangan kemampuan tertentu, keahlian tertentu ya. Sudah dari sini, kemudian bagaimana ini ya? Ini ada istilah-istilah: mendidik, mengajar, melatih, pendidik, peserta didik. Saudara baca ya, ini terkait dengan apa itu mendidik, mengajar, melatih, pendidik, peserta didik. Istilah-istilah ini saudara harus pahami ya. Kemudian pendidikan olahraga. Pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohaninya. Nah, itu nanti saya arahkan ke PE, Physical Education atau pendidikan jasmani. Jadi di dalam pendidikan jasmani itu untuk mendidik seorang anak. Nah, itu melalui gerak ya di sini sangat-sangat terstruktur. Jadi sepertinya sampai di sini saja saya menjelaskan. Kita bisa tanya jawab seperti itu. Saya sudah menyampaikan apa definisi dari pedagogi olahraga, kemudian dari kompetensi dari pedagogi olahraga, kemudian apa itu pengertian dari pendidikan olahraga, ya. Itu aja, jangan panjang-panjang, ya. Minggu depan kita lanjut lagi dengan pokok bahasan selanjutnya. Ini saya akhiri. Ya, sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.